ratusan siswa SMP Negeri 1 Prabu Mulih menyambut gembira kepala sekolah mereka, Rodi Ardiansyah, tidak jadi dicopot. Rodi sempat viral karena dicopot setelah tegur anak wali kota Prabu Mulih yang membawa mobil ke sekolah. Drama pencopotan Rodi Ardiansyah, kepala sekolah SMP Negeri 1 Prabu Mulih, Sumatera Selatan berakhir. Rodi kembali diposisikan sebagai kepala sekolah SMP Negeri 1 Prabu Mulih, Sumatera Selatan setelah viral dimutasi gara-gara menegur anak kepala daerah setempat membawa mobil sendiri ke sekolah. Rodi disambut meriah para siswa dan sesama guru saat tiba di SMP Negeri 1 Prabu Mulih. Mereka berbaris dan bersorak saat kendaraan yang ditumpangi Roni masuk sekolah. Para siswa tak menduga kepala sekolah yang sebelumnya sudah melakukan serah terima jabatan untuk diganti dapat kembali memimpin SMP Negeri 1 Prabu Mulih. Roni juga mengatakan telah menerima dan memaafkan kejadian yang menimpanya tersebut. Dikunjungi oleh Bapak Wali Kota Prabu Mulih beserta rombongan dengan niat baik beliau menyampaikan permohonan maaf atas kejadian dalam beberapa hari ini. Insya Allah dengan ikhlas juga saya sebagai makhluk Tuhan dengan segala kelemahan memaafkan, dan insya Allah ini juga akan menjadi motivasi saya ke depan untuk lebih baik lagi. Tak hanya Roni, Ageng Wintoro, petugas keamanan yang juga sempat diberhentikan juga telah kembali bekerja di SMP Negeri 1 Prabu Mulih. Dari Prabu Mulih, Sumatera Selatan, Berry Brima, iNews melaporkan. Usai video tangisan murid saat melepas kepergian kepala SMP Negeri 1 Prabu Mulih, Sumatera Selatan viral, Wali Kota Prabu Mulih sebut video pencopotan kepala SMP Negeri 1 adalah hoax. Wali Kota Prabu Mulih, Sumatera Selatan, Arlan menyebut video pencopotan kepala sekolah SMP Negeri 1 adalah hoax. Menurutnya dirinya tidak pernah mengganti serta memindahkan ke sekolah lain terkait kepala sekolah dan petugas keamanan yang menegur anaknya membawa mobil ke sekolah. Arlan menambahkan bahwa anaknya selalu diantar ke sekolah, bukan membawa mobil sendiri. Di media mengatakan bahwa Pak Roni sudah diganti dan dipindahkan ke tempat sekolah lain. Ini adalah berita hoax. Saya belum memindahkan Pak Roni. Saya baru menegur Pak Roni karena di sekolahan itu ada masalah kasus yang membuat anak sekolah itu tidak betah di situ. Kasus ini sudah mencuat di media massa. Maka saya sebagai Wali Kota Prabu Mulih memanggil Pak Roni, menegur Pak Roni, jangan sampai terjadi lagi, dan yang guru sekolah itu sudah dipindahkan, sudah 1 minggu yang lalu. Kalau berita masalah anak saya itu adalah berita hoax. Anak saya tidak membawa mobil ke sekolahan dan anak saya diantar. Dan kalau ini menjadi satu kesalahan, saya sebagai Wali Kota Prabu Mulih mengucapkan permohonan maaf kepada Pak Roni dan seluruh masyarakat. Sementara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prabu Mulih, Adarmadi, mengungkapkan jika mutasi di jajaran Dinas Pendidikan adalah hal biasa yang terjadi dalam rangka penyegaran. Mutasi itu hal biasa ya, dalam arti kita lakukan penyegaran-penyegaran di salah satu sekolah, apalagi kepala SMP Negeri 1 itu sudah lebih dari 10 tahun. Dia menjabat kepala sekolah di luar sekolah. Artinya kalau satu periode 4 tahun sudah lebih dari 2 periode. Sebelumnya pencopotan terhadap Roni sebagai Kepala SMP Negeri 1 Kota Prabu Mulih mengejutkan masyarakat Kota Prabu Mulih. Beredar isu dan komentar netizen serta masyarakat jika pencopotan Roni lantaran pernah menegur anak pejabat daerah agar tidak membawa mobil ke sekolah karena masih di bawah umur. Dari Prabu Mulih, Sumatera Selatan, Berry Prima, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Polisi menggelar rekonstruksi kasus mutilasi yang dilakukan pelaku terhadap kekasihnya di Surabaya, Jawa Timur. Rekonstruksi berlangsung 3 jam dengan memperagakan 37 adegan.
Dalam rekonstruksi kasus mutilasi yang dilakukan pelaku Alfi Maulana terhadap kekasihnya, Tiara Angelina Saraswati, tersangka memperagakan 37 adegan mulai dari peristiwa pelaku dikunci di luar kosan, eksekusi pembunuhan, hingga proses mutilasi di Jalan Lidah Wetan, Lakasantri, Surabaya, Jawa Timur. Dari hasil reka adegan diketahui proses mutilasi korban selama 2 jam non-stop, dimulai sejak pukul 2 dini hari. Sejumlah petugas dari Polrestabes Surabaya juga diterjunkan untuk mengamankan jalannya rekonstruksi, mengingat kasus ini menarik perhatian dan emosi warga sekitar. Rekonstruksi langsung di TKP kejadian dengan merangkaikan kejadian yang dulu dilakukan oleh pelaku tersangka AF. Total reka adegan kita laksanakan ada 37 adegan, dimulai dari kedatangan tersangka pulang kembali ke kosannya sampai dengan proses dia melakukan pembunuhan, perbuatan pembunuhan, proses dia membuang daripada barang bukti di pacet, dan juga sampai dan dia kembali dan melakukan proses penghancuran daripada barang bukti di kosan tersebut. Rekonstruksi ini digelar untuk melengkapi berkas penyidikan sebelum dilimpahkan ke kejaksaan, sekaligus memastikan semua bukti sesuai dengan keterangan pelaku. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Keluarga Kepala Cabang Bank BUMN tuntut polisi jerat tersangka dengan pasal pembunuhan berencana dan hukuman mati. Terlebih 2 dari 15 tersangka merupakan oknum aparat. Kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN Ilham Pradipta memasuki babak baru setelah 17 tersangka ditetapkan dalam kasus ini. Keluarga korban diwakili kuasa hukumnya menuntut agar polisi menerapkan pasal pembunuhan berencana kepada para tersangka. Hal tersebut disampaikan kuasa hukum keluarga Kepala Cabang Bank BUMN Boyamin Saiman setelah mendatangi Polda Metro Jaya. Penyidik melakukan konfres melalui Dirkrimumnya gitu. Karena menurut kami dan keluarga banyak hal yang belum sinkron lah istilahnya gitu. Kalau kami kan jelas menginginkan pasal 340 pembunuhan berencana. Karena banyak anasir, banyak analisa menuju sana. Setidaknya paling akhir aja ketika dibuang itu kan dalam keadaan dilakban. Ya berarti itu ya dibunuh dengan cara dibuang dengan dalam keadaan dilakban kan itu kan. Tidak ada ceritanya terus kalau niat tidak membunuh kan lakbannya dibuka. Sebelumnya polisi menetapkan 15 tersangka sipil dan 2 tersangka oknum TNI Angkatan Darat. Oknum TNI Angkatan Darat tersebut berperan sebagai penculik korban. Polisi kini memburu 1 tersangka inisial EG yang kini ditetapkan sebagai daftar pencarian orang. Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan warga di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah menyerbu pasar sembako murah yang digelar Makolanal Cilacap. Dalam sekejap, 600 paket sembako murah pun ludes diserbu warga. Ratusan warga yang didominasi ibu-ibu menyerbu pasar sembako murah di Makolanal Cilacap, Jawa Tengah. Untuk menghindari terjadinya rebutan, warga yang ingin mendapatkan paket sembako murah harus mengantri dengan kupon yang sudah dibagikan. Paket sembako murah berisi beras 5 kg, gula pasir, minyak goreng, dan mie instan dijual seharga Rp75.000. Harga ini jauh lebih murah dibandingkan dengan harga di pasaran yang mencapai Rp130.000. Dalam waktu singkat, 600 paket sembako murah ludes. Warga mengaku senang dan sangat terbantu dengan adanya kegiatan pasar murah. Ya, ngantri ya? Berapa lama sudah? Saya datang jam 7:30. Ya, oke. Dapat apa aja, Bu? Dapat beras 5 kilo, minyak 1 liter, gula pasir 1 kilo, mie instan 5 bungkus. Seneng ya, Bu? Alhamdulillah, Mak. Sangat terbantu buat kami. Pasar sembako murah digelar Makolanal Cilacap dalam rangka menyambut HUT TNI AL ke-80. Warga pun berharap pasar sembako murah rutin digelar di tengah harga bahan pokok yang terus mengalami kenaikan.
Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heli Susanto, iNews melaporkan. Harga cabai di pasar tradisional kian mahal. Pedagang mengeluhkan daya beli berkurang hingga stok yang langka di pasaran. Harga cabai merah kian pedas. Sudah 2 pekan terakhir, harga komoditi cabai di sejumlah pasar tradisional Kota Cimahi mengalami kenaikan signifikan. Harga cabai merah meroket menjadi Rp90.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp45.000 per kilogram. Sementara kenaikan juga terjadi pada cabai keriting yang sebelumnya Rp40.000 per kilogram kini mencapai Rp70.000 per kilogram. Kenaikan harga ini dikeluhkan oleh penjual dan pembeli, pasalnya membuat daya beli berkurang. Harga mahal diduga akibat petani gagal panen. Kayaknya mungkin cuaca ya, sekarang udah masuk musim hujan juga. Kalau pasokannya sendiri? Pasokan kurang sekarang. Dengan harga mahal gini, pembeli gimana? Pembeli kurang. Paling yang biasa beli banyak juga dikurangi gitu ya, diatur-atur mungkin buat keperluannya gitu. Harga komoditi cabai di tingkat pedagang pasar tradisional Badak Pandeglang, Banten juga semakin mahal. Cabai rawit orange yang sebelumnya Rp30.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Cabai merah keriting dari harga Rp35 hingga Rp40.000 kini naik menjadi Rp70.000 per kilogram. Sementara untuk harga komoditi yang lain seperti cabai rawit hijau Rp40.000 per kilogram. Pembeli mengaku jika dirinya merasa keberatan karena harus mengeluarkan uang lebih akibat naiknya harga cabai. Biasanya beli 2 kilo, sekarang cuma setengah kilo. Berarti merasa keberatan, Bu ya? Keberatan ya. Nah, Bu, pengennya gimana nih, Bu, harga cabai ini, Bu? Pengennya agak standar aja harganya gitu, biar kejangkau. Kini para pedagang dan pembeli berharap harga cabai tak lagi pedas dan bisa kembali normal. Dari Cimahi, Jawa Barat dan Pandeglang, Banten, Tim Liputan iNews melaporkan. Turun 17.000 harga emas batangan bersertifikat atau logam mulia PT Antam masih tembus di atas Rp2 juta per gramnya. Kamis 18 September 2025, harga emas batangan di laman resmi logam mulia PT Aneka Tambang turun Rp17.000 per gram. Dari sebelumnya Rp2.115.000 per gram, menjadi Rp2.098.000 per gram. Di sisi lain, harga buyback oleh logam mulia juga turun Rp17.000 per gram. Sebelumnya Rp1.962.000 per gram, menjadi Rp1.945.000 per gram. Dengan demikian, selisih antara harga emas dan harga buyback hari ini adalah Rp153.000 per gram. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita telah terhubung dengan rekan Hadisti Arifa di Pasar Emas Cikini, Jakarta. Selamat siang, Hadisti. Berapa harga emas di sana saat ini? Ya, baik, selamat siang Reza dan juga pemirsa. Betul bahwa sebelumnya harga emas produksi dari PT Aneka Tambang atau yang biasa dikenal dengan Antam Logam Mulia ini sempat mencapai nilai tertinggi sepanjang sejarah, yakni kalau kemarin ini sempat mencapai di harga Rp2.115.000. Namun per hari ini tadi kalau kami pantau di situs resmi PT Antam yakni logammulia.com sudah mulai turun sebesar Rp17.000 sehingga untuk per 1 gramnya harga logam mulia di situs resmi Antam ini berada di Rp2.098.000. Nah, kalau di salah satu pasar emas yang berada di Cikini, Jakarta, tentunya juga kenaikan dan juga penurunan harga emas ini juga terjadi. Dan tadi dari yang kami pantau dan juga kami sempat tanya-tanya berapa harga emas logam mulia di salah satu toko yang berada di Cikini ini menyebutkan bahwa per 1 gramnya ini berada di angka Rp2.205.000. Nah, mungkin untuk lebih lanjut mengetahui terkait harga emas logam mulia ini, kita coba berbincang dengan salah satu pedagang emas yang ada di sini. Kakak, selamat siang. Permisi, dengan kakak siapa? Hafizah, Kak.
Kak Hafizah, ini kan kalau kemarin harga logam mulia ini sempat mencapai harga tertinggi ya di 2.215.000. Nah, kalau per hari ini sempat turun lagi di 17.000. Nah, kalau di toko Kak Hafizah sendiri harga emas logam mulia ini per 1 gramnya berapa? Kalau hari ini itu di angka 2.205.000 sekarang, Kak. Oke, berarti di 2.205.000. Ini berarti kalau kemarin tuh sempat naik juga, Kak? Iya, Kakak, itu naiknya 2.220.000 ya. Oke, berarti sekarang di 2.205.000. Kak, terkait kenaikan harga emas ini nih, kalau melihat minat masyarakat nih untuk membeli emas seperti apa sih, Kak? Minat sekarang paling lebih ke jual sih, Kak, banyaknya. Berarti dengan adanya kenaikan harga emas ini justru banyak yang jual. Iya, Kakak. Kalau untuk jualnya sendiri ini buybacknya berapa sih? Buyback tuh kita paling lihat barangnya dulu sih, Kakak, tergantung kadarnya juga ya gitu. Nah, Kak, ini terkait kondisi harga emas ini kan memang sudah 2 bulan belakangan ini sempat naik turun. Nah, kalau dari Kakak sendiri seperti apa sih, Kak, melihatnya? Gimana, Kak? Terkait kenaikan harga emas ini tuh udah berapa lama nih, Kak? Oh, itu kurang lebih seminggu udah, Kak. Oh, udah dalam seminggu? Iya, 1 minggu. Naik terus atau gimana? Paling ya naik sih, Kak. Naik-naik turun dia sih. Iya. Nah, ini Kakak mungkin dampaknya nih, Kak, sebagai pedagang emas nih terkait naik turunnya harga emas ini kalau di omset seperti apa? Ya, agak menurun sih, Kak. Justru agak menurun. Ya. Turun berapa persen? Ya, kurang lebih 4% ya turunnya, Kak. Kurang 4%? Iya. Ya, ada mungkin strategi khusus, Kak, untuk mengatasi itu atau gimana? Ya, nanti bisa lah tuh dia. Lihat aja lagi gimana ya. Iya. Oke, baik, terima kasih ya, Kak Reza. Ya, baik, Reza dan juga pemirsa, tadi disampaikan bahwa memang di tengah kondisi naik dan turunnya juga emas memang yang sudah terjadi pada waktu belakangan ini, memang perharinya ini harga emas tidak bisa dipastikan. Kalau kemarin ini sempat mencapai di harga tertinggi di 2.115.000, namun di hari ini sudah kembali turun 17.000. Namun tentunya ini tidak bisa berpatokan pada hari ini saja, karena memang dalam waktu seminggu tadi disampaikan oleh pedagang ini harga bisa saja berubah-ubah. Begitu, Reza. Baik, terima kasih Hadi Stiarifa atas laporan Anda. Selamat siang, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Video seorang anggota DPRD tengah asyik menari di tempat hiburan malam viral di media sosial. Atas aksinya tersebut, anggota DPRD Sumatera Utara dicopot dari jabatannya. Inilah video viral saat anggota DPRD Sumatera Utara Aji Karim tengah berada di tempat hiburan malam. Aji menjelaskan, video yang beredar adalah bersama istrinya, adalah video lama sekitar 3 tahun lalu dalam acara keluarga. Selain video Aji tengah berdansa, ada pula video yang tengah menyawer dengan uang pecahan 100.000. Atas 2 video viral ini, anggota DPRD Sumut ini pun meminta maaf, sementara istrinya kapok bermain media sosial. Itu kan video lama, Bang, video lama kira-kira 2 tahun yang lalu. Waktu itu pun ya di akun Instagram saya itu kan itu. Karena istri juga kemarin yang upload. Jadi ditanya untuk apa gitu kan, untuk mengenang nostalgia masa-masa lalu lah kan gitu. Itu pun nggak lebih dari 10 menit, begitu saya tahu langsung saya hapus, Bang. Meski telah meminta maaf, Aji telah diberikan sanksi teguran dan mutasi. Dari awalnya Aji sebagai Sekretaris Komisi C DPRD Sumut kini menjadi anggota DPRD biasa. Dari Medan, Said Ilham, iNews melaporkan. Pemirsa, kebijakan mengucurkan dana 200 triliun rupiah ke sejumlah bank pemerintah mendapat kritikan. Namun Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meminta ekonom yang kritik dirinya untuk belajar lagi. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi dugaan pelanggaran yang dilakukan dirinya dalam kucuran dana 200 triliun rupiah ke sejumlah bank pemerintah. Menurut Purbaya, pihaknya tengah berkoordinasi dengan ahli hukum mengenai dana 200 triliun rupiah dari Bank Indonesia yang disalurkan ke bank pemerintah. Pak Didik salah undang-undangnya. Salah Pak ya? Saya tadi ditelepon Pak Lambok, ahli undang-undang kan. Dia bilang sama saya, Pak Didik salah. Dan hal ini pernah dilakukan sebelumnya.
Ini bukan bukan perubahan anggaran, ini hanya uang kita dipindahkan saja. Nggak ada yang, saya udah konsultasi juga dengan Pak Lambok dan ahli-ahli hukum di Kemenkeu. Dulu pernah dijalankan tahun 2008 bulan September, 2021 bulan Mei, nggak ada masalah secara hukum. Jadi Pak Didi harus belajar lagi kelihatannya. Sebelumnya, ekonom sekaligus rektor Universitas Paramadina, Didik Rahbini menilai kebijakan Menkeu dianggap spontan dan dianggap pelanggar keuangan negara dan Undang-Undang APBN yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Rahbini pun menyarankan agar Presiden Prabowo turun tangan untuk mengawasi dana tersebut. Menkeu Purbaya menjelaskan penyaluran dana 200 triliun ke bank ini untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Adapun penyerapannya diserahkan ke Direktur Bank BUMN yang menerima. Lu ngomong ke Direktur Bank deh, dia udah pusing, aduh dikasih duit banyak nih, aduh. Tahu nggak Anda, pada waktu saya mau nyalurin 200 triliun, banknya bilang apa? Saya hanya sanggup menyerap 7 triliun. Saya bilang enak aja, kasih ke sana semua, biar mereka mikir. Jadi bukan saya lagi yang mikir, mereka yang mikir. Menteri Purbaya juga akan memberikan panduan jika ada perbankan yang bingung menyalurkan dana 200 triliun rupiah tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Selain itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku sengaja membuat pusing para direktur Bank BUMN dengan menyimpan uang pemerintah 200 triliun rupiah. Purbaya menyebut langkah ini dilakukan agar para pimpinan Himbara bekerja keras dan kreatif. Pada dasarnya saya suruh mereka berpikir sendiri. Mereka kan orang-orang pintar. Cuman selama ini malas karena bisa naruh tempat yang aman, yang ngapa-ngapain, dapat spread cukup, untungnya gede. Jadi mereka setiap Sabtu Minggu main golf kali. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Erick Thohir resmi menjalani hari pertama sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga usai dilantik Presiden Prabowo Subianto. Serah terima jabatan dengan Menpora sebelumnya, yakni Dito Aryo Tejo, digelar siang ini. Berkenan untuk naik ke atas panggung, mohon izin Bapak Erick Thohir bersama dengan Bapak Dito Aryo Tejo. Serah terima jabatan digelar di Gedung Kemenpora Jakarta Pusat. Prosesi serah terima jabatan dihadiri Wakil Menpora Taufik Hidayat serta para Menpora terdahulu. Sebelumnya, usai dilantik kemarin, Erick Thohir menegaskan dirinya akan menjalankan tugas sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menekankan pentingnya membangun kapabilitas 131 juta pemuda Indonesia agar mampu bersaing secara global sekaligus cinta tanah air. Penyerahan naskah memorandum dari Bapak Dito Aryo Tejo kepada Bapak Erick Thohir. Hari ini, bayangkan para senior datang. Dan saya yakin para senior sudah punya visi, misi, blueprint sebelumnya. Kenapa setiap pengganti harus menggantinya? Padahal ini kalau dikonsolidasi, ini sebuah keindahan buat kita semua, betul? Jadi para senior, saya janji dan tentu khususnya Pak Dito, apapun yang Bapak-Bapak sudah lakukan kita akan rapikan, kita akan review, kita akan jalankan sama-sama. Tidak ada perbedaan di antara kita. Dan tentu kita juga harus melakukan terobosan evaluasi. Tidak mungkin kalau kita punya mimpi sebesar ini, tetapi kita tidak dilandasi yang namanya persatuan kita sendiri. Kita bisa lihat banyak bangsa besar baik di pemuda dan olahraga ketika mau maju mereka harus berkaca dulu atas dirinya, bukan bicara kita yang hebat. Kita bicara prestasi olahraga Jepang, penduduknya makin tua, kok olahraganya naik terus. Kita bicara kepemudaan di banyak negara, banyak leadership yang lahir atas perubahan.
Untuk mengetahui informasi terkini, kita telah terhubung dengan rekan Nata Arman di Gedung Kemenpora Jakarta. Selamat siang, Nata. Apa saja yang disampaikan oleh Dito Aryo Tejo dan juga Erick Thohir pada serah terima jabatan tadi? Ya, baik, selamat siang Reza dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa tadi secara bersama kita saksikan baru saja sekitar pukul 11 atau setengah 12 tadi baru selesai dilaksanakan terkait dengan agenda serah terima jabatan dari Menpora Dito Aryo Tejo kepada Erick Thohir, yang tentunya terkait dengan pelaksanaan dari tadi yang kita saksikan, bahwa sebelumnya Menteri Dito Aryo Tejo mengatakan bahwa dirinya sangat senang ketika posisinya digantikan oleh Erick Thohir karena dianggap merupakan seniornya dan juga memiliki program-program yang tentunya unggulan dan juga bisa memajukan terkait dengan berbagai bidang sektor di lingkungan olahraga Indonesia. Tentunya bisa disaksikan juga bahwa terkait dengan kemajuan-kemajuan yang bisa dilihat secara transparan, yaitu kemajuan dari PSSI ketika dipegang oleh Erick Thohir. Ini tentunya menimbulkan banyak sekali terkait dengan prestasi yang ditimbulkan. Kemudian juga dapat kami sampaikan bahwa untuk agenda sendiri tadi dimulai pada pukul 11, kemudian langsung dilaksanakan di Gedung Menpora, kemudian dihadiri juga dengan sejumlah pejabat dan juga beberapa kepala cabang olahraga yang tentunya menghadiri untuk melihat secara langsung dari agenda serah terima jabatan. Dan sebelumnya Presiden Prabowo Subianto pada kemarin tanggal 17 September 2025 melakukan pelantikan terhadap Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda Olahraga yang baru menggantikan posisi dari Dito Aryo Tejo. Dan kemudian untuk sebelumnya posisinya Erick Thohir adalah Menteri BUMN yang saat ini sedang kekosongan dari pemimpinan dan juga diisukan akan diganti adanya PLT atau pejabat sementara yang menggantikan Erick Thohir di posisi BUMN. Kemudian tugas Erick Thohir juga sangat berat karena merangkap dua jabatan sekaligus, yakni Menteri Pemuda Olahraga dan juga sekaligus Ketua Umum PSSI. Sementara saya kembali kepada Anda di studio. Reza. Terima kasih Nata Arman atas laporan Anda. Selamat siang, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, perombakan Kabinet Merah Putih Jilid 2, selain Erick Thohir menjadi Menpora, posisi Menko Polkam diisi Jamari Caniago. Arahan dari Presiden. Iya, Pak. Arahan dari beliau. Gunakan sisa umur untuk kepentingan bangsa dan negara. Pak, melihat kemarin. Berapa umur saya, siapa yang tahu? 77 tahun. Ya, sebentar lagi. 77 tahun. Gunakan sisa umur itu untuk tetap mengabdi kepada bangsa dan negara. Itu yang saya bilang, saya lihat tuh. Kalau perbaikan terus menerus lah ya. Masa hanya satu event, enggak. Kami yang jelas memerlukan dukungan semua, terutama dari kalian untuk kepentingan ke depan kita. Ya, Pak Prabowo, kita harus bersatu. Nggak ada lagi cerita lain. Kalau kita ingin menjadi bangsa yang baik, mari kita bersatu. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI, Yusril Iza Mahendra, menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan Kepres pembentukan tim atau Komisi Reformasi Polri. Yusril menjelaskan tim reformasi Polri akan bertugas selama beberapa bulan dan menyerahkan hasil rumusan kepada Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan pihaknya masih menunggu kepastian dari pembentukan tim reformasi Polri. Meski demikian, Kapolri juga menyebut bahwa Polri akan sejalan dengan arahan pemerintahan Prabowo. Yang jelas pasti Polri akan menindaklanjuti apa yang akan menjadi kebijakan. Kalau untuk reformasi sendiri dari Bapak sendiri itu seperti apa sih Pak yang mendesak untuk dilakukan? Kita terus melakukan upaya transformasi dan reformasi untuk perbaikan. Artinya Polri selalu terbuka terhadap evaluasi, masukan-masukan dari luar untuk terus melakukan perbaikan bagi institusi baik dalam kegiatan-kegiatan kita maupun juga hal-hal yang diharapkan oleh apa nanti tugas dari komisi atau komite reformasi inilah untuk merumuskan
perubahan-perubahan itu dan saran-saran itu akan diserahkan kepada Presiden nantinya. Kalau hal yang ini saya konkret. Targetnya kapan itu mau dibentuk? Belum. Kalau itu memang sudah disiapkan Kepresnya dan mungkin akan segera dilantik ya sehari 2 hari ini, dan kita lihatlah dalam Kepresnya nanti berapa lama dia diberikan tugas untuk menyelesaikan rumusan-rumusan tentang informasi yang harus disampaikan kepada Pak Presiden itu. Dalam pelantikan Menteri baru, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka absen di Istana Negara. Pihak istana pun menjelaskan jika Gibran tengah berada di luar kota. Presiden Prabowo Subianto melantik menteri hingga wakil menteri di Istana Negara, Jakarta pada Rabu. Untuk kedua kalinya, dalam pelantikan menteri dan wakil menteri tidak dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Menanggapi hal tersebut, pihak istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan Gibran tengah berada di luar kota sehingga tak bisa hadir dalam acara pelantikan menteri wakil menteri. Mas Gibran nggak datang pelantikan, Mas. Oh iya, Mas Gibran di luar kota. Mas, diketahui Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat baik menteri, wakil menteri, kepala badan, wakil kepala badan hingga penasihat khusus di Istana Negara. Dari Jakarta, Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, isu nampan program makan bergizi gratis yang dikabarkan mengandung minyak babi ramai diperbincangkan. Asosiasi Pesantren atau Rabitah Ma'ahid Islamiyah NU Jakarta mengaku menemukan kandungan tidak halal nampan MBG saat berkunjung ke pabrik nampan MBG di China. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Sekretaris RMI NU Jakarta, Wafa Riansyah, dan diunggah oleh akun Instagram @halalcorner. Dalam unggahannya disebutkan bahwa Wafa Riansyah menemukan dugaan penggunaan minyak babi saat berkunjung ke pabrik pembuatan nampan di China. Ia kemudian mengirim uji sampel ke Shanghai Weipu Testing Technology Group dan hasil uji lab menunjukkan adanya penggunaan kandungan tidak halal dalam nampan makan bergizi gratis. Ketua RMI NU meminta pemerintah menghentikan pengadaan nampan MBG impor dari pabrik-pabrik yang diduga menggunakan kandungan minyak babi. Sementara itu belum ada keterangan resmi dari Badan Gizi Nasional ataupun Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal terkait isu ini. Rasa perlu juga diperhatikan mengenai pengadaan putrenya ya, baki atau nampan yang perlu diperhatikan dari kehalalan dan ketoibannya. Halal dalam arti prosesnya ini jangan sampai melibatkan unsur-unsur yang najis, yang haram, misalnya menggunakan lemak babi atau alkohol. Terbukti dari hasil daripada investigasi kami ya, beberapa orang diantaranya dari Wakil Sekretaris RMI NU di Jakarta, Wafa Riansyah ini sudah ke sana, ke Cina, melihat bahwa itu prosesnya tidak halal ya, masih menggunakan lemak babi. Tentu ini jadi keprihatinan kita agar ini tidak lagi dilanjutkan impor. Sementara pemirsa, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal membantah nampan dalam program makan bergizi gratis mengandung minyak babi. BPJPH terus memantau program MBG. Yang berada dan beredar di dapur gizi, yang berada dan beredar di program makan bergizi gratis bukan hanya food tray, tapi menu-menunya, bahan-bahannya, peralatannya, semua dalam pemantauan kami dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, dan kami menjamin halal. Bukan cuma itu, bahkan para kepala dapurnya dan para tukang masaknya dalam proses untuk kami berikan pelatihan menyediakan makanan yang halal dan bergizi. Karena itu, mari bangsa Indonesia kami himbau untuk bersikap dewasa, mempercayakan ini kepada program pemerintah, mempercayakan ini bukan kepada media-media, tapi percayakanlah kepada media resmi. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Sempat terkendala biaya dan dokumen, jenazah wanita pekerja migran Indonesia asal Grobogan yang meninggal di Malaysia akhirnya bisa dipulangkan ke tanah air. Korban diketahui bekerja di Malaysia secara ilegal sejak 30 tahun lalu. Yang penting sekarang Ibu ikhlaskan, Ibu sekarang sudah bisa dimakamkan di tanah kelahirannya.
Hanya itu yang bisa saya lakukan bersama istri saya. Kalau dapat informasi dari Disuni langsung. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah Saadah 60 tahun tiba di rumah duka di Desa Sumber Agung, Kecamatan Godong, Grobogan, Jawa Tengah. Wanita pekerja migran Indonesia ini meninggal di Malaysia. Ia diketahui bekerja di Malaysia sejak 1995 silam, namun berangkat secara tidak resmi. Tiga 30 tahun bekerja, Saadah belum pernah pulang ke Indonesia dan keluarga sempat kehilangan kontak. Keluarga mendapat kabar meninggalnya Saadah dari sesama PMI di Malaysia. Katanya ibu udah sesak napas, terus diopnam di rumah sakit Malaysia. Dan saya menghubungi pihak temennya mama itu yang satu kerjaan, jam 12:30 udah meninggal. Selama bekerja di sana sering komunikasi dengan ibu? Kalau komunikasi sering lewat HP, teman tidak pernah pulang ke rumah. Tidak pulang ya? 30 tahun ya nggak pernah ketemu ibu? Berarti selama 30 tahun? Iya, 30 tahun. Dari saya umur 6 bulan. Kepulangan jenazah Saadah sempat terkendala pengurusan dokumen dan biaya. Keluarga lalu meminta bantuan Surya Pratama atau Uya Kuya yang merupakan aktivis perlindungan pekerja migran Indonesia. Uya Kuya dan istrinya turun langsung membantu dan mengawal pulangan jenazah hingga ke Grobogan. Kita urus itu dari kemarin adalah PMI-PMI yang mungkin secara prosedur unprocedural. Jadi memang negara tidak memulangkan mereka. Jadi memang kenapa beberapa jenazah yang saya pulangkan, beberapa orang yang sakit, sampai berapa puluh orang yang saya pulangkan selama beberapa tahun terakhir ini, itu rata-rata yang unprocedural. Dan memang negara ya tidak, nyatanya memang ya tidak, ya memang bukan tanggung jawab mereka ya maksudnya. Usai disemayamkan dan disolatkan, jenazah Saadah kemudian dikebumikan di tempat pemakaman umum Desa Sumber Agung. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Pemirsa, dilaporkan hilang saat unjuk rasa oleh Kontras. 1 dari 3 orang yang dinyatakan hilang akhirnya ditemukan polisi di Malang, Jawa Timur. Bima Permana Putra ditemukan berjualan mainan barongsai di kelenteng Engian Kiong. Upaya pencarian Bima Permana Putra, 1 dari 3 orang yang dilaporkan hilang sejak unjuk rasa di Jakarta akhir Agustus lalu, membuahkan hasil. Bima ditemukan oleh petugas di Reskrimum Polda Metro Jaya sedang berjualan mainan di Jalan R.E. Marta Dinata, Malang, Jawa Timur. Pria berusia 29 tahun ini kemudian dibawa petugas ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan, Bima Permana Putra bukanlah bagian dari demonstran yang dilaporkan hilang di kawasan Glodok, Jawa Barat. Bima sengaja pergi ke Malang dengan menjual motornya sendiri untuk modal berjualan mainan. Sebelumnya, Kontras menyebut ada 3 orang yang hilang sejak unjuk rasa akhir Agustus lalu. Mereka adalah Bima Permana Putra, M. Farhan, dan Reno Saputro Dewo. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, keluarga aktivis Direktur Lokataru Foundation Del Pedro Marhaen dan aktivis Kejaya memanggil Syahdan Hussein mengaku dipersulit untuk bertemu di tahanan Polda Metro Jaya. Del Pedro tidak mendapatkan akses untuk menulis, sedangkan dia ingin menyelesaikan tesisnya. Keluarga baru tahu tentang Del Pedro dari teman-temannya, bukan dari kepolisian. Terlebih keluarga juga saat ini dipersulit untuk menjenguk Del Pedro di tahanan. Sementara itu, kakak Syahdan, Sisgia Pikansa, mengungkap keluarga sama sekali tak diberitahu apapun soal penangkapan Syahdan. Terlebih keluarga dan pendamping hukum dipersulit untuk mengunjungi Syahdan. Sebelumnya, polisi menangkap Del Pedro dan Syahdan Hussein karena dituding terlibat penghasutan aksi anarkis pada Agustus lalu
dengan menggunakan media sosial. Sejauh ini polisi belum berkomentar tentang keluhan kedua keluarga aktivis. Terima kasih Anda masih di iNews Siang. Pemirsa, kelangkaan stok BBM di SPBU swasta menjadi sorotan publik. Menanggapi hal tersebut, pemerintah berencana mewajibkan impor minyak satu pintu melalui Pertamina. Kelangkaan stok bahan bakar minyak di SPBU swasta terjadi sejak akhir Agustus 2025. Kelangkaan ini kini menjadi perhatian publik karena terkesan berlarut-larut dan tidak ada solusi. Tak hanya membuat masyarakat susah mendapatkan BBM, isu PHK karyawan SPBU swasta juga disorot. Menanggapi hal ini, Wakil Menteri SDM Yulio Tanjung memastikan Pertamina akan menjadi pintu utama dalam penerapan impor BBM alias impor satu pintu guna mengatasi masalah kekosongan BBM di sejumlah SPBU swasta. Jadi dari ini kan berapa porsi Pertamina, berapa porsi badan usaha, ini data-datanya itu kita minta detailkan. Proses impornya akan dilakukan satu pintu. Jadi jangan sampai apa yang sudah diberikan itu tidak mencukupi, ada permasalahan-permasalahan dalam implementasinya. Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia atau CERI, Yusri Usman, tak sepakat dengan rencana pemerintah mewajibkan impor minyak satu pintu melalui Pertamina karena dianggap bentuk monopoli usaha. Nah itu yang nggak boleh. Itu nanti terjadi kan seperti monopoli. Kan sebetulnya itu sebagai pembanding. Mereka kan mesti kalau menambah biaya, padahal marginnya SPBU juga nggak besar banget. Kalau Pertamina proses pengadaannya nggak benar, masa mereka mau beli dari proses yang kurang transparan? Kan nggak mungkin. Makanya agak keberatan saya pikir SPBU asing dengan kebijakan harus beli melalui Pertamina. Bebaskan saja, biar dilihat, jadi ada pembanding. Dibutuhkan gerak cepat pemerintah mengatasi kelangkaan BBM di SPBU swasta agar tidak terjadi monopoli pasokan BBM oleh Pertamina. Meski masih bisa mengisi BBM di Pertamina, warga mengaku resah lantaran tidak punya pilihan SPBU. Tim iNews melaporkan. Pemirsa, kelangkaan stok BBM di SPBU swasta tak hanya berimbas pada konsumen, tapi juga ratusan pekerja SPBU. Pegawai SPBU sampai jualan kopi di pinggir jalan karena tak ada pekerjaan. Viral sejumlah pegawai SPBU swasta berjualan kopi di literan pinggir jalan. Alih-alih mengisi BBM ke kendaraan, pegawai SPBU ini sibuk penjualan kopi demi mendapatkan tambahan penghasilan. Sejak beberapa pekan terakhir, SPBU tempat mereka bekerja nyaris berhenti beroperasi lantaran stok BBM langka. Warganet pun mendukung agar pemerintah mencari solusi terkait kelangkaan BBM SPBU swasta. Kelangkaan BBM terjadi di SPBU swasta di Jakarta sejak sepekan terakhir, seperti yang terjadi di SPBU kawasan Menteng, Jakarta Pusat, dan berikut laporan dari rekan kami, Amri Narida. Ya pemirsa, dalam beberapa waktu terakhir ini terjadi kelangkaan stok BBM di sejumlah SPBU swasta. Salah satunya juga terjadi di SPBU swasta tempat kami melaporkan saat ini yang berlokasi di Jalan RP Suroso, Menteng, Jakarta Pusat. Di mana di SPBU swasta ini saat ini hanya menyediakan BBM jenis V Power Diesel. Sementara untuk BBM yang lain seperti jenis Shell Super ataupun juga Shell V Power dan juga Shell V Power Nitro Plus ini tidak tersedia di BBM swasta ini. Dan hal ini pun juga sudah terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Berdasarkan pengakuan dari sejumlah pihak akibat dari adanya kelangkaan stok BBM di sejumlah SPBU swasta ini, sejumlah SPBU swasta ini juga melakukan sejumlah penyesuaian. Di antaranya adalah mereka melakukan penyesuaian jam kerja ataupun juga penyesuaian hari operasional dari SPBU. Dan ada pun beberapa SPBU swasta ini pun juga diketahui melakukan pemutusan
menyalahgunakan hak kerja terhadap karyawannya akibat adanya kelangkaan pasokan BBM di sejumlah SPBU swasta ini. Kelangkaan stok BBM di SPBU swasta ini disebut-sebut dikarenakan dari Menteri SDM Bahlil Lahadalia tidak menambah kuota impor bagi SPBU swasta, dan ia pun juga menyarankan agar SPBU swasta membeli stok BBM di Pertamina. Namun dari Menteri SDM Bahlil Lahadalia ini menegaskan bahwa pemerintah telah memberikan izin sesuai kuota per tahun, dan juga kuota tersebut ini sudah dievaluasi berkala setiap 3 bulan sekali. Ia pun juga telah menyebut bahwa pemerintah sudah memberikan tambahan impor sebanyak 10% untuk SPBU swasta, lebih banyak dibandingkan kuota pada tahun lalu. Tentunya nanti diharapkan ada solusi yang tepat dari pemerintah, karena banyak masyarakat yang hingga saat ini mengeluhkan adanya kelangkaan stok BBM di SPBU swasta, dan mereka berharap agar nantinya ada solusi terkait dengan hal ini. Dari Jakarta, Amrina Rida, Yudi Richard, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Ke informasi lainnya, pemirsa, tergiur iklan lowongan kerja di media sosial ke Malaysia. 3 remaja putri nyaris menjadi korban perdagangan orang. Korban diiming-imingi gaji hingga 30 juta rupiah per bulannya. Tim Unit Reskrim Polsek Serang Baru dan Unit PPA Satreskrim Polres Metro Bekasi mengamankan 3 anak yang masih di bawah umur di sebuah rumah tempat penampungan di wilayah Grobogan, Jawa Tengah. Diduga ketiga gadis ini nyaris menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Mereka ditampung di sebuah tempat penampungan sebelum nantinya akan diterbangkan ke Malaysia. Para korban tergiur dengan iklan lowongan kerja di sosial media dengan iming-iming gaji sebesar 20 hingga 30 juta rupiah per bulannya untuk nantinya dipekerjakan di sebuah salon kecantikan di Malaysia. Korban yang tergiur kemudian berkemas untuk menemui agen tersebut tanpa sepengetahuan orang tuanya. Usai bertemu agen, korban dibawa ke tempat penampungan di wilayah Grobogan, Jawa Tengah sebelum nantinya akan diterbangkan ke negara Malaysia. Banyak yang tergiur dengan janji pekerjaan dan juga dijanjikan bekerja di luar negeri. Jadi antisipasi jangan sampai anak-anak kita. Hingga kini polisi masih mendalami kasus ini dan sudah memeriksa 2 orang saksi. Pemilik rumah yang dijadikan penampungan dan orang yang mengantar korban ke tempat penampungan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan kabel grounding di jalur kereta cepat Wush dicuri. Petugas telah melakukan perbaikan di sepanjang jalur rel kereta cepat ini. Seorang pria bernama Asep Suryana kepergok tengah mencuri puluhan kabel grounding di jalur kereta cepat Wush di kawasan Gado Bangkong, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Petugas PT KCIC yang melakukan patroli di sepanjang rel kereta cepat memergoki pelaku tengah membawa karung. Petugas pun menemukan 51 potongan kabel dengan panjang 35 cm dan 3 potong kabel grounding dengan panjang 70 cm. Pelaku tak bisa mengelak saat digiring untuk menjalani pemeriksaan di Polsek Padalarang. Untuk pelaku 1 orang yang diamankan, tapi masih kita kembangkan apakah bergerak sendiri atau bersama-sama dengan yang lain dengan motif ekonomi. Pencurian komponen vital ini sangat berbahaya karena berpotensi mengganggu keselamatan dan operasional Wush. Kasus ini ditangani serius oleh KCIC dan pelaku sudah diserahkan ke Polsek Padalarang. Terkait kasus ini, secara maraton petugas teknis telah melakukan perbaikan di sepanjang jalur rel kereta cepat. Sementara pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Kawasan Lapangan Merdeka di Kota Medan, Sumatera Utara dipenuhi anak muda yang menampilkan seni kontemporer hingga olahraga. Turut hadir sejumlah influencer muda yang berkampanye bersama untuk menginspirasi gaya hidup sehat dan aktif. Setelah sukses digelar di Jakarta, Krating Deng kini menyapa Kota Medan dengan kampanye Satu Energi, Satu Semangat. Acara ini hadir untuk menginspirasi gaya hidup sehat dan aktif.
Kawasan Lapangan Merdeka menjadi panggung kreativitas anak muda, tidak hanya peluncuran kampanye, namun juga perayaan energi bersama yang diisi seni kontemporer, olahraga, dan aktivitas ekspresif generasi muda. Sejumlah influencer lokal seperti Vito Sinaga, Felix Pratama, Ido, dan influencer lokal lainnya ikut ambil bagian dari olahraga padel dan basket hingga meracik minuman berbahan kerating deng. Aktivitas ini menciptakan suasana interaktif dan dekat dengan masyarakat Medan. Acara hari ini adalah kampanye baru Kerating Deng untuk tahun ini, satu energi, satu semangat. Kenapa kita bilangnya satu energi, satu semangat? Karena memang Kerating Deng itu adalah minuman energy drink dan kita sudah 34 tahun di Indonesia. Kerating Deng itu selalu hadir di saat kamu butuh energi. Makanya kita bilang satu energi. Pada saat kita sudah kurang energi, kita minum Kerating Deng, kita dapat energi lagi, terus menghadirkan semangat lagi. Hari ini kita melibatkan influencer yang memang kegiatannya setiap hari menginspirasi anak muda. Caranya seru kali, nggak expect bisa seramai ini. Kerating Deng luar biasa, satu energi, satu semangat. Acara ditutup dengan senam Zumba yang penuh semangat. Melalui kampanye Satu Energi, Satu Semangat, Kerating Deng terus menginspirasi generasi muda untuk hidup sehat, aktif, dan penuh energi.